Buat kalian para netizen yang iman sekadar bisa mengomentari para ulama, saya ucapkan kalian tolol, kalian goblok buat saya. Enggak, hoax itu sebenarnya itu cuman tuduhan para netizen yang gak punya otak itu sebenarnya. Jika kalian pengen tahu gimana pesantren, gimana kiai, makanya nggak usah sok-sokan ngehujat atau gimana. Kalian siapa? Kalau kalian mau tahu, datanglah ke pondok pesantren Fauzan Pusat. Mereka para kiai pesantren mempunyai pendagangan, pertanian, sama peternakan. Jadi kalian cuma sekadar bisa baca doang, tanpa ada bukti, tanpa ada suatu bukti gitu kan. Jadi kiai marah bukan karena tidak mendapatkan dana hibah. Sebenarnya kiai marah itu ya kalian tahu sendiri lah. Ya negara ini makin gak waras, agama dicampang, ya suara ulama dibungkam. Jadi yang sebenarnya harus marah itu kalian semua netizen, masyarakat, bukan para kiai. Makanya kalian kalau punya otak itu dipakai, bukan cuma sekadar bisa menghujat orang lain. Ya, karena mayoritas para netizen itu yang dipakai awam ini itu bukan otak, tapi jempol. Saking semangatnya mereka mencaci maki para kiai, para ulama, pesantren lah. Mereka nggak baca data-data, mereka cuma sekedar nonton TikTok doang. Cuman jadi mereka tidak melihat semuanya kayak gimana, penjelasannya kayak gimana. Mereka cuma sekedar melihat potongan-potongan netizen. Jadi mereka cuma mengasih kemudian kayak gini. Tapi tanpa mereka sadari, padahal yang diucapkan oleh pengusaha Kiai Haji Aceh Mujib itu bukan kayak begitu. Makanya buat kalian para netizen, kalau mau mengomentari atau mau mengkritik, maka setidaknya kalian harus tahu gimana awal videonya. Jangan cuma sekedar menonton di pertengahan doang. Waktunya cinta umat, waktunya cinta agama. Tapi kerjaan kalian apa? Cuma sekedar menghina yang membela agama. Itu kalian tolol sebenarnya. Lah, ya seperti gimana? Kalian tahu Sayyidina Umar bin Khattab yang julukannya Al-Faruq, saking galaknya beliau melawan kebatilan. Apakah kalian berani mengatakan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab itu galak, tidak sopan? Terkadang ya rasa kasih sayang itu bukan sekadar bahasa lulusan, namun rasa kasih sayang itu perlu dengan sebuah bentakan. Bukan bos. Jadi pengusaha Kiai Haji yang Mujib itu memanggil akal sehat. Jadi yang kerasnya itu bukan hatinya. Jadi yang keras itu adalah untuk orang-orang yang terlalu nyaman tidur dalam sebuah kebodohan. Andai kata kiai kami diam saja, itu malah rusak. Kiai kami tidak takut dihujat oleh para netizen. Karena mengapa? Karena kiai kami takut negara ini akan semakin rusak.
Ya, karena negara ini lagi krisis figur. Banyak orang yang berhak bersuara, namun mereka tidak berani dalam berkata. Banyak orang-orang yang mempunyai gelar, namun mereka tidak berani untuk melawan sebuah kebatilan. Itu salah sebenarnya. Jadi Kiai Haji Aceh Mujib ini adalah sebuah contoh yang pantas kalian tiru. Beliau mengungkapkan kebenaran itu bukan soal viral, sopan santun, maupun apapun. Tapi soal keberanian membela hak negara meskipun beliau disebut dengan hal yang batil. Lah, harus gimana bos? Beliau dari dulu sudah punya pengikut, sudah punya pesantren, sudah punya sejarah. Andai kata jika beliau ingin pansos, ya beliau tinggal bikin TikTok, joget-joget, atau bikin konten bagi-bagi beras kayak penjabat-penjabat yang kaya lain. Tapi Kiai Hamid tidak begitu. Kalian tidak tahu apa itu pansos. Pansos itu adalah sebuah pekerjaan yang membutuhkan imbalan. Itu yang namanya pansos. Kiai kami itu tidak perlu membuat konten membagi-bagi uang, membagi-bagi beras hanya untuk sebuah viewers. Ya, ini cuma sekedar dari saran dari saya. Sebelum mengurus masyarakat, ya urus saja dulu hubungan dengan wakil gubernur. Ya cuma segitu dari saya. Klub Persib itu adalah sebuah klub kebanggaan untuk masyarakat Jawa Barat. Kalau udah janji mau membayar uang 1 miliar, ya bayarlah. Perlu berkoar-koar di sosial media, saya ingin menyumbangkan uang 1 M untuk Persib, tapi buktinya mana? Kosong kan? Saran dari saya cuma satu, tidak perlu kata-kata, yang penting bukti nyata. Yang harus diganti itu bukan namanya, tapi pelayanannya. Karena pasien itu butuh fasilitas dan pelayanan. Buat kalian para netizen yang iman sekadar bisa mengomentari para ulama, saya ucapkan kalian tolol, kalian goblok buat saya. Masa kalau kebenaran katakan lalu, berpikirlah sebelum kalian berkata. Kalian berkata itu menganjing-anjingkan, mengolok-olokkan Kiai kami. Kami sebagai santri, sebagai alumni, kami tidak terima bos. Kiai kami anjing-anjing dihujat oleh para kalian semua. Saya tidak peduli kalian tentara, polisi, pejabat, apapun itu. Jika ada yang berani menghina diri saya, darah saya sedang mengalir di bawah tanah. Ayat dari bahasa, namun bahasa Sunda mah, mangahunang kun mau anukun sare, mau sare hunang, Aisyah kami. Kami diam, bukan berarti kami takut. Kami mempersilahkan Anda buat menghina para kiai atau bagaimana. Kami lihat dulu. Mau segimana jauhnya sih kalian bermain dengan kami? Santi Fauzan, dia harus bela diri itu bukan karena menjadi jagoan, tapi karena terkadang manusia itu lebih paham dengan bahasa ukuran dibandingkan dengan kitab kulasan. Disitulah maka Santi Fauzan diharuskan untuk belajar dan membela diri. Kalian sekarang mengatakan Kiai Haji yang Mujib itu tolol, anjing lah, itulah, inilah. Yang anjing itu bukan pengesat, tapi kalian.
pengarsa berbicara di dalam kata andaikan jika ada gubernur yang mensalahkan santri masuk dalam politik itu salah, pengarsa berbicara itu tolol, itu goblok, memang bener. Emang santri itu nggak harus belajar politik, bahkan santri itu harus belajar politik. Mengapa? Karena ada bahasa Subhano Yaum Rijalul Goz. Pemimpin di masa depan adalah pengguna yang akan datang. Pengguna yang akan datang itu siapa? Santri. Rusaknya negara karena apa? Karena tidak ada santri, tidak ada ilmu agama. Yang kalian tahu, hidup di dunia itu ada dua. Yang ke satu, agama. Yang kedua, negara. Bahkan jika santri membela negara itu hukumnya wajib. Karena ada dalil hubuwatan minal iman. Mencintai negara itu adalah bagian dari iman. Pengarsa mengatakan bahwa jika ada gubernur yang mengatakan bahwa santri itu, jika bahwa santri terjun ke dalam politik itu salah, itu benar. Mengapa? Karena santri itu membela kepada negaranya. Mengapa? Karena itu sebuah dari iman. Jika kalian mengatakan bahwa pengarsa yang berdiri itu tolol, kalian yang tolol, bukan pengarsa. Punten, pengarsa yang punya, wah itu udah tinggi, sejarah udah di mana-mana, pengetahuan udah punya, santren gede. Kalian siapa? Punya ilmu apa? Sebelum kalian menghadapi para kiai, para pengarsa, hadapi dulu kami. Ya, buat kalian, hadapi dulu kami. Sebelum kalian mencari dulu kami, cari dulu kami. Jika andai kata, jika kalian ingin mengadu ilmu agama, oke. Kita adu ilmu agama, mau apa? Mantis, balago. Mau tasawuf, oke, kita aduin. Mau tentang kekayaan, oke. Kita banyak kok. Kiai, santri, yang kaya-kaya banyak. Kita mau adu ilmu jotos, mau ilmu berantem, mau kuantam, oke, santri siap. Santri harus selalu siap dalam kondisi apapun. Santri diwajibkan belajar ilmu bela diri, wajib. Santri belajar politik, wajib. Jadi kalian, jika kalian andai kata ingin menghujat kiai kami, maka langkahi dulu mayat kami. Ya, cuma segitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.